Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di Dialog Interaktif HMPS PBSI. Pertama-tama nama saya Haidar Naufal Pasisingan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan di samping saya sudah sama siapa? Perkenalkan, saya Hakmadi Wida Isanto, kerap dipanggil Adi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Wah, dowo. Oh iya, panjang mas. Iya panjang. Di sini aku mas, aku kamu aja ya mas, biar Siap. santai. Aku di sini mau berbincang tentang Ramadan dan kesehatan. Masnya kan dari kesehatan dah mas? Ya, itu dari kesehatan. Oh ya, dari angkatan berapa mas? Angkatannya ini dari angkatan 2022. Oh, 2022. Oh baru? Ya. Sama saya mas, newbie. Oh, iya. Ya masih baru. Nah di sini aku mau tanya-tanya tentang kesehatan dan Ramadan. Nah di sini saya akan pertama-tama dari Ramadan dulu ya mas. Apa sih esensi puasa Ramadan menurut Mas Adi? Oke, sebenarnya ngomongin. Jadi kalau ditanya mas ya, masalah Ya. esensi itu kan kalau saya cari-cari itu kayak hakikatnya nggak sih mas? Iya, betul. Ya, hakikatnya kita tuh puasa Ramadan sebenarnya tuh buat ngapain sih? Nah, sebenarnya dalam kita berpuasa Ramadan itu hakikatnya itu sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah yang sering kita dengerin berkali-kali kan. Iya. Namanya ayat kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi di sana dijelaskan bahwasannya kita tuh berpuasa tuh tujuannya tuh apa sih? Tujuannya untuk agar kita tuh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hakikatnya itu agar kita bertakwa. Nah, caranya gimana? Dengan cara puasa. Puasa itu kan menahan kan ya? Ya, Jadi salah satunya kita tuh menahan hawa nafsu. Kita tuh latihan gitu, Mas. Latihan selama 1 bulan tuh kita dididik, ditempa gimana caranya biar kita tuh bisa menjadi pribadi yang lebih baik supaya kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Wah, Nah, subhanallah, saya merasakan Jumatan ya mas, tadi. Jumatan. Iya, Jumatan Senin. Bagus sekali ya mas, penjelasannya cukup merucut dan keagamanya wah sangat di atas saya ya mas. Jadi aja kan merasa ada. Iya. Ya. Sekarang mas, pertanyaan kedua. Nah, ini lebih ke kesehatan. Berhubung masnya kan kesehatan, apakah puasa itu menyehatkan dengan tidak mengonsumsinya makanan, minuman atau sebaliknya mas? Kan puasa kan itu kan dominan tidak makan, tidak minum kan logikanya kan lapar penyakit itu mas. Nah ini gimana mas menurutnya? Kok puasa tuh nggak makan gitu? Masuk. Jadi kalau ditanya ya, apakah puasa itu kan kita menahan makan dan juga minum Ya, mulai subuh kan Ya, sampai terbenam itu apakah malah tambah sakit, apakah tambah sehat gitu kan ya? Ya, Nah kalau ditanya seperti itu jawabannya sebenarnya tambah sehat mas. Karena kan gini, tidak ada satupun ajaran dalam syariat Islam nih yang Ya. pernah saya ketahui juga pernah saya pelajari bahwasanya semua itu tuh pasti ada manfaatnya. Salah satunya adalah puasa. Kita tahu bahwasanya di semua agama itu pun juga ada anjuran dalam berpuasa. Gak cuma bagi Islam doang mas. Iya. Hindu, Kristen, Komunis dan lain sebagainya itu ada puasanya. Cuman berbeda-beda. Nah dalam Islam itu juga seperti itu. Jadi dalam sisi kesehatan tuh dijelaskan bahwasannya ketika kita tuh berpuasa, maka organ yang ada di dalam tubuh kita ini terutama lambung mas, itu tuh bakal beristirahat. Beristirahat. Nah ketika beristirahat itulah dimana nanti sistem tubuh kita tuh akan lebih terkontrol lagi. Jadi nggak bekerja terus kan kita kan sudah bekerja 11 bulan mas, makan apa sih kita makan gitu kan ya. Tapi nah ketika bulan Ramadan inilah merupakan salah satu event dimana kita tuh tubuh kita tuh lebih mengontrol daripada semua itu mas. Jadi kayak bisa hilang. Yang biasanya kita itu kegemukan bisa jadi tambah langsing gitu ya. Amin. Lebih berkurang berat badannya dan lain sebagainya gitu mas. Berarti pada intinya tuh puasa tuh mengistirahatkan organ agar bersih tadi mas. Ya. Kan makanan-makanan kan komposisinya kan ada pengawet apa gitu. Ya. Jadi puasa tuh kayak membersihkan tubuh gitu ya. Ya membersihkan tubuh, mengistirahatkan. Baik. Sangat luar biasa toh mas, teman-teman. Halo. Sekarang setelah itu, nah sekarang kan tadi kan sudah dijelaskan tuh mas kesehatannya. Nah bagaimana sekarang pertanyaan selanjutnya cara menjaga kesehatan sebelum puasa tiba. Nah itu kan penting mas kan. Kalau nggak siap-siap kan ngedrop. Jadi kan sakit gitu atau ketika meriang gitu. Jadi gimana mas tipsnya mas?
kalau tipsnya kalau ditanya nih, Iya. caranya gimana sih supaya kita itu ketika puasa di bulan Ramadan ini khususnya, itu tuh bisa siap tubuh kita. Nah, salah satu caranya itu ya dengan cara kita latihan. Latihan, ada latihannya tuh mas? Ada latihannya mas. Oh. Jadi gitu. Kalau di dalam Islam nih mas ya. Jadi Iya. kan sebelum Ramadan itu kan bulannya Sya'ban mas. Nah, jadi ada suatu hadis yang mengatakan bahwasannya Oh, iya. di bulan Sya'ban itu kita tuh diperbolehkan untuk memperbanyak puasa. Seperti puasa Senin Kamis nih. Jadi ada hadis tuh memang menekankan bahwasannya di bulan Sya'ban inilah Rasulullah tuh paling banyak berpuasa setelah di bulan Ramadan. Jadi kayak prepare dulu. Iya, Jadi iya, kita iya. nih biar terbiasa dulu kita Senin Kamis terlebih dahulu, terus kita puasa dulu dan lain sebagainya. Nah, ketika tubuh ini sudah persiapan, nah makanya insya Allah nanti ketika di bulan Ramadan itu nggak akan kaget. Jadi udah siap, udah ready, udah biasa lapar. Nah, insya Allah itu akan menyesuaikan. Gitu. Kalau Sebelumnya. ya, kalau itu mas kan itu latihan puasanya. Nah, Iya. apakah ada tips khusus yang mungkin minum vitamin, olahraga atau apa gitu mas? Pasti ada mas, kayak gitu mas. Ada ya? Nah, itu kalau sebelumnya mas. Tapi kalau ketika puasanya itu juga gimana caranya? Kebanyakan orang gini mas. Ketika puasa itu kan mereka balas dendam mas ya, kesalahannya. Balas dendam, betul ini ya. Iya, ya agak gitu mas. Oh, iya. Balas dendam. Jadi Iya. paginya sahur emang makannya dikit. Nah, puasa nih puasa. Habis maghrib, wes nggak aturan mas. Makannya udah mulai Oh, iya, nggak iya. sesuai dengan standar gizi yang sudah ditetapkan. Makan yang berat-berat, berlemak dan sebagainya sampai sehingga malah jadinya tuh ya gitu, malam itu terlalu banyak makan, menumpuk, jadi sama aja. Jadi hakikatnya puasa tadi yang menyehatkan tuh bisa aja malah hilang gitu. Nah, jadi perlunya adanya kita tuh ketika puasa juga berolahraga. Kapan olahraganya? Bisa sebelum berbuka, bisa ketika pagi. Nah, tapi yang ringan-ringan aja loh ketika pagi. Takutnya mokel lah sih. Ya. Olahraga paling itu mokel lah itu kan ya. Pengalaman mas? Oh ya, masa kecil ya dibahas. Gitu. Baik. Kalau itu penuhi asupan nutrisi, itu penting mas. Iya, iya. Jangan makan makanan yang berat. Yang paling penting lagi adalah penuhi asupan mineral. Oh mineral, seperti apa itu mas? Mineral ya kita minum mas. Minum, oh, Minumnya iya. harus terpenuhi. Kan kita minum kan, ya kalau Kemenkes itu kan menganjurkannya 2,5 liter kalau sama. Oh, 2 liter itu iya, berapa iya, sih? iya. Setara dengan 8 gelas air per hari. Oh. Jadi tuh harus mas walaupun puasa ya tetap harus minumnya 2 gelas. 8 gelas itu ada tatanannya sendiri tuh. Kapan-kapannya gitu seperti itu. Ya, masalah tatanannya itu mas kan bukannya cuman sahur sama pas buka maghrib. Nah 8 gelas tuh bagaimana mas kantornya itu? 8 gelas mas ya. Ini saya ingat-ingat. Jadi gini, Ah. kalau 8 gelas ini kan ada 8 ya mas ya. Ya. Namanya satu ketika berbuka. Ah. Anda ya Allahu Akbar. Gitu. Ya. Minum satu. Nah, satu setelah berbuka kita sholat nih. Nah, ketika sudah sholat, nah itu tuh minum lagi. Setelah Oh. maghrib kan saya biasanya bukanya yang berat-berat nih. Iya, Nah, iya. itu minum lagi. Nah, minum bisa 2 bisa 1. Anggap aja minumnya anggapnya minum 2 lah. Jadi udah kehilangan 3 kan. Iya. Sisanya tinggal 5. Nah, malam. Nah, kita itu juga malam harus minum lagi nih juga. Malam itu sebelum tidur diusahakan kita itu minum 3 nih. Jadi kapan 3 itu kapan? Jadi setelah Isya itu ya kita minum 1 gelas Ya, lagi, diusahakan nanti minum lagi dan juga minum lagi ketika mau tidur. Ya. Ketika bangun tidur, nah ketika sahur ini tadi, Sahur, nah itu tuh bisa minum 2 sampai 3 gelas itu. Tergantung Wow. malamnya tadi, jadi gitu. Ya. Pas sahurnya kita minum biar nggak seret mas ya. Iya. Mau komat mau komat dan imsak itu kan. Nah, itu kita bisa minum lagi. Jadi asupan mineral kita terpenuhi sehingga nanti sistem metabolisme dalam tubuh kita pun juga bakal fit lagi Oh, fit lagi. sakit-sakitan gitu. Ya, tercukupi gitu ya. Ya, nggak sampai dehidrasi. Nah, ya. Enggak. Teman-teman dengerin ya, yang minum es buah langsung dicontoh minum air putih. Banyak alam minum air putih teman-teman. Minumlah air putih ini. Atau, mungkin gini mas, yang pertanyaan yang selanjutnya ya mas langsung ya. Punya pengalaman apa mas di saat puasa Ramadan? Mungkin dari segi kesehatan maksudnya punya pengalaman apa? Pernah sakit atau apa? Kalau pengalaman masalah kesehatan di bulan Ramadan, apa ya? Kalau sakit tuh kelihatannya Belum ya? Gak pernah ya? Alhamdulillah gak pernah mas. Ya, belum, jangan belum. Pernah mas. Oh pernah. Pernah sekali 2 kali. Cuman ini tadi ketika sakit itu berarti apa sih? Kan sakit itu kan terjadi apabila tubuh kita itu tidak bisa melawan penyakit. Kan kita kan memiliki sistem metabolisme tubuh ini mas ya. Iya. Nah, ketika sistem metabolisme tubuh ini kita diserang sama penyakit, nah dan penyakit itu dan imun kita ini dalam kondisi lemah. Nah maka ya nanti ya gitu kita bakal sakit. Oh iya. Solusinya apa? Solusinya kita cukupi nih, gitunya apa yang dibutuhin kira-kira apa namanya sakitnya lemas atau apa itu ya dehidrasi. Rata-rata orang puasa itu dehidrasi terus panas mas, atau pilek gitu. Oh iya betul. Aku iya juga mas. Awal-awal itu juga ya. Ya, batuk pilek Langsung gitu, ngedrop.
Itu tuh ya karena itu sistem metabolismenya tuh tinggi. Karena tadi Mas, kebanyakan orang itu mager buat minum. Minum air putih itu penting banget Mas. Oh, iya. Sepele emang, tapi Iya sih. ketika asupan dalam mineral ini terpenuhi, itu akan mengembalikan sistem metabolismenya aja gitu. Pernah saya sekali 2 kali saya sakit itu juga pernah. Iya. Oke. Mas. Mungkin ini Mas yang pertanyaan terakhir sebelum menutupan. Bagaimana caranya produktif saat puasa? Nah, ini kan bertimbal sama kesehatan tubuh. Nah, biar jaga itu dan produktif saat puasa. Bilang produktif itu ya sebenarnya agak-agak berat Mas ya, karena produktif itu kan tergantung pribadi masing-masing. Oh, Menurut saya iya. sendiri Mas Iya. ya. Tapi kalau tips dari mungkin dari diri saya sendiri, Iya, gimana sih caranya kita bisa produktif ketika berpuasa? Ya kita tuh pahamin dahulu hakikat puasa tadi itu apa sih? Kan hakikatnya itu kan supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Iya. Otomatis orang yang bertakwa itu dia nggak mageran Mas. Oh iya sih. Iya kan? Iya, Maksud ya? Masuk. Orang yang yang bertakwa dia tuh yang dekat sama agama Allah, dia nggak akan mager, nggak akan malas-malasan. Karena Allah tuh kan nggak mencintai orang yang mager kan. Iya. Mencintai orang yang set terus gitu kan. Iya. Nah jadi ya tadi jangan jadikan puasa itu sebagai kayak halangan gitu Mas. Terkadang kita jangan puasa. Iya, Luwe, lapar Iya, banget betul, gitu kan ya. Terus kita nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau olahraga terutama kan ya. Iya, Padahal betul. penting banget bagi kesehatan tubuh kita nggak mau kuliah padahal sampai gitu mungkin atau mungkin sama yang lain sebagainya ya jangan seperti itu. Jadi kita tuh ubah mindset dulu. Hakikat kita puasa itu agar kita tuh bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, hakikatnya ketika udah paham itu nanti insya Allah nanti kita bisa udah nih nggak ada halangan ketika kita tuh tidak melaksanakan puasa dengan maksimal mungkin. Oh, baik sekali. Gimana teman-teman yang nonton? Baik toh, bagus. Subhanallah ya. Saya sebenarnya merinding di sebelah ahli surga. Enggak, sama-sama. Baik, terima kasih Mas atas kita bincang-bincang di sini. Saya jadi tercerahkan ya Mas. Dari sebelumnya saya petang gelap, sekarang jadi tercerahkan dan pencerahannya sangat baik sekali ya Mas. Ya baik teman-teman di sini, saya Kaitan Novel Pasinian dan Saya Hakmadi Widya Isanto. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.